Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sampai hari ini banyak sekali orang yang masih meragukan apakah kita akan mampu memanfaatkan secara optimal bonus demografi di mana pada tahun 2045 nanti angkatan kerja kita 70% diisi oleh orang-orang yang berusia produktif. Dengan demikian diharapkan kita akan mampu menjadi bangsa yang besar, yang unggul dan berdaya secara ekonomi. Tetapi keraguan itu boleh jadi karena kita melihat banyak sekali berita-berita negatif di kalangan generasi muda, di mana banyak anak muda yang terjerat narkoba, tawuran, seks bebas, dan bahkan flexing dan memamerkan kekayaan yang berujung masuk penjara. Tapi hari ini saya ingin mengangkat kisah dari perspektif yang berbeda, di mana ada anak-anak muda Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat, yang memberikan pemberdayaan bagi masyarakat, dan di situ kita bisa melihat bahwa ada harapan untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 nanti, di mana anak-anak muda inilah yang akan memimpin bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Siapa mereka? Ada dua perempuan hebat di depanku, ada Novita dan Ovi. Selamat datang di acara Ki Candy, Novita dan Ovi. Terima kasih sudah mau hadir. Pertanyaan pertama karena namanya mirip, apakah kalian bersaudara? Kita nggak tahu kita bersaudara ya. Iya. Sampai satu ketika kita sudah berbisnis bareng, baru tahu ternyata saudaranya saudara kita, ternyata saudaranya saudara dari Ovi. Iya. Iya, kalau dikait-kaitkan gitu aku sama kalian bersaudara juga. Iya, dari Adam. Oke, tapi ada kaitannya belakangan. Tapi tadinya nggak tahu. Tadinya kalian hanya berteman, bersahabat. Berteman juga enggak ya? Kita berteman di kuliah. Iya. Pada saat kuliah. Oh, ini satu kelas atau satu kampus? Satu angkatan ya. Satu angkatan di Atmajaya. Atmajaya. Belajar apa? Psikologi. Tunggu dulu. Aku nanti akan bicara mengenai urusan bikin paving block, konblok. Tapi aku sedang berbicara dengan dua orang lulusan psikologi. Kita batalkan aja karena nggak nyambung. Nyambung. Oh, nyambung nanti ya? Nyambung. Oke, kalau nyambung kita lanjutkan. Jadi aku dengar kan kalian melakukan inovasi berkaitan dengan sampah plastik ya. Dan untuk itu ada penghargaan yang kalian dapatkan. Yeah. Boleh tahu penghargaan apa itu? Wah, dari tahun berapa nih Bang? Dari SD juga boleh lah. Jadi pertama-tama itu kita tahun 2020 dikala kita baru baru jadilah ya. Kita udah menang Circular Innovation Jam itu di Asia tingkatnya. Kita 3 dari winner dari berapa negara gitu ya, saya juga lupa. Lalu kita juga Innovation Award dari Properti Guru di Thailand, Bangkok. Juga terakhir kita Tempo Circular Economy Award juga. Apalagi Ovi ya? Kita ada juga menang jadi salah satu inovatif entrepreneur dari Eclipse Leadership Award di Malaysia waktu itu. Kayak gitu sih. Dan salah satunya kita juga dapat kayak apresiasi dari Green Building Council dari namanya Green Field 2022 ya kalau nggak salah award. Jadi sebenarnya apa yang kalian lakukan sampai mendapat penghargaan sebanyak itu dan internasional lagi ya? Apa yang kalian lakukan ini? Jadi Bang, kalau dari antara semua sampah plastik, ada namanya sampahnya dari sampah. Jadi kita ngomongnya terminologinya dari rejected plastic waste. Karena dia di-reject oleh semua bank sampah, pemulung, dan teman-temannya tuh dia udah nggak mau, saya nggak mau terima ini. Karena nggak bisa didaur ulang. Nggak bisa didaur ulang, nggak punya nilai ekonomis lah ya. Nah, sampah jenis inilah yang Rebrix olah Bang. Dan merusak alam ini sampah ini ya? Iya, dan banyak banget. Ini sampah apa? Fisiknya apa atau sebutannya apa? Yang kita bisa lihat di sekitar kita sampah apa ini? Jadi sebenarnya sih sederhananya
sampah-sampah lunak yang ada di kemasan-kemasan lunak gitu, seperti saset yang dalamnya ada aluminiumnya, atau kemasan mie instan, kemasan-kemasan plastik lunak, itu rata-rata tidak bisa didaur ulang saat ini di Indonesia. Jadi hasilnya adalah misalnya pagi ini gitu ya, kita minum kopi instan, berarti tuh bungkus kopinya itu akan ada langsung dikirim ke TPA. Itu adalah the best scenario. Scenario buruknya adalah bungkus kopinya nyecer di laut, nyecer di sungai, dan lain-lain kayak gitu sih. Bang. Baik, dan itu tidak akan hancur sampai berapa ratus tahun? Wah, sampai generasi berikutnya ini masih tetap tidak bisa hancur, tidak bisa terurai. Betul. Baik, ini isu yang kalian mau selesaikan. Kalau selesaikan sih terlalu wah ya. Isu yang kita mau coba berkontribusi lah. Baik. Gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Dua perempuan, Ovi Sabrina dan Tan Novita ini, telah membuktikan sampah plastik kemasan saset dapat diolah menjadi material bangunan. Rebrix, itulah nama usaha yang dirintis oleh Ovi dan Novita. Rebrix memproduksi material bangunan seperti batako dan paving block yang terbuat dari campuran sampah plastik. Sampah plastik kemasan saset yang mereka gunakan sebagai bahan baku adalah kemasan bekas deterjen, minyak goreng, kopi, hingga makanan ringan. Ovi dan Novita tak menyangka antusiasme masyarakat untuk mengumpulkan sampah plastik kemasan saset sangat tinggi. Dalam sebulan, Rebrix bisa menerima 50 kg hingga 1 ton sampah plastik hanya dari kiriman rumah tangga saja. Jadi kami itu mendapatkan support yang luar biasa banget Mbak dari komunitas atau teman-teman kami yang kita sebut Rebrikers. Yaitu teman-teman yang secara rutin mengirimkan sampah mereka yang sudah terpilah dan bersih gitu ke workshop kita. Kayak gitu sih Mbak. Jadi sejak awal itu kita memulai social media campaign dan ternyata responnya luar biasa banget. Teman-teman Rebrikers ini mengirimkan dengan sukarela ke drop points kita kayak gitu. Tak main-main, produk Rebrix telah dipasarkan hingga ke kancah internasional. Ovi dan Novita berharap dapat terus mengembangkan produk dan bisnisnya ini untuk masa depan yang lebih baik, khususnya yang berdampak pada lingkungan. Baik, sekarang ceritakan dari mana awal mulanya kalian berdua tertarik untuk mengolah sampah-sampah plastik yang tidak ekonomis ini menjadi apa? Cornblock. Kalian menyebutnya paving block, cornblock atau apa? Jadi kita sebenarnya saat ini udah ada 3 produk, Bang. Batako, paving block, dan roster. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita mengubahnya menjadi bahan bangunan lah seperti itu. Kalian menamakan produk kalian apa? Rebrix. Ya, Rebrix. Apa itu maksudnya? Sebenarnya itu idenya sebenarnya sederhana sih, nggak segitu filosofisnya. Jadi sebenarnya bricks adalah batu bata gitu ya. Dan itu istilahnya kita pengennya batu bata dan produk kita itu bisa terus terrecycle dan terulang terus, terpakai terus, seperti itu sih. Sebenarnya ide awalnya tuh hanya karena ketertarikan dan kepedulian pribadi awalnya nih. Pada lingkungan. Pada lingkungan. Jadi kita berdua memang berusaha ya dalam kehidupan sehari-hari untuk saat itu tuh berusaha untuk lebih zero waste gitu. Dan berarti kita udah mulai memilah sampah, mulai mengubah gaya hidup lah sedikit demi sedikit. Nah di saat itu tuh setelah memilah tuh dan setelah melihat-lihat gitu, ternyata banyak banget sampah-sampah yang tadi disebut sama Novi. Ternyata nggak bisa diapa-apain nih, kita udah pilah pun kita nggak bisa kasih ke siapa-siapa, itu satu. Dan terus selain itu, saat itu triggernya adalah ada satu artikel, salah satu mie instan gitu, dari awal tahun 2000, ditemukannya tahun 2017. Dan itu bentuknya masih utuh karena ditemukannya di laut. Nah saat itu tuh kita lagi berpikir, berarti kita itu akan mewariskan plastik ini loh, ke anak-anak nanti kita. Kayak gitu sih awalnya. Nah terus
karena kebetulan background saya dari keluarga memang di bahan bangunan gitu. Kita mulai mengulik nih, kalau bisa kita gunakanlah sampah-sampah rejected ini menjadi bahan bangunan, kan alangkah baiknya. Karena kan di saat kita membangun rumah misalnya, kita kan nggak mungkin besok kita udah hancurin lagi, ganti lagi gitu kan. Harapannya adalah solusi yang kita berikan kalau kita jadiin bahan bangunan itu bisa bertahan lama, kayak gitu sih. Ya Bang. Baik, jadi langsung berdua waktu itu? Atau ngajak teman-teman yang lain? Kebetulan sebelum Rebrix ini kita udah berdua sih partneran. Jadi Untuk kegiatan-kegiatan sampah tadi? Atau? Bisnis lain juga bisnis sih. lain, ya. Oh, punya bisnis berdua, tapi punya kepedulian terhadap lingkungan. Dan kalian melihat bahwa sampah salah satu masalah besar di negeri ini. Terutama sampah plastik. Nah, lebih detail lagi, sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang atau tidak punya nilai ekonomis. Yang nggak bisa diapa-apain lagi. Bahkan pemulung pun menolaknya. Iya, Betul. Jadi beban. Dan inilah yang nantinya kalau kita biarkan akan diwarisi oleh anak cucu kita. Iya. Bukan sebagai sebuah kebanggaan, tapi sebuah problem. Iya, Betul. Dan kalau nggak salah kita memang penghasil sampah di lautan nomor 2 terbesar setelah China Iya, ya. betul Pak. Kenapa? Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.